keluarga menghantarkan jenazah dari Ibu Lince Sitohang ke tempat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya tempat beliau sudah ada di sorga. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian prosesi pemakaman ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat, Roh Kudus yang ambil alih dan mengalirkan kasih setiamu bagi kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan di kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Salib-Mu yang memuliakan. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian, silang mi suhaki nairan tiyoku ay masuk dosa hadap ire. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah yang berdaulat dan mempunyai kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, dan kepadamu jugalah kami akan kembali. Kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun, sebab kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan, untuk setiap kami yang hidup, supaya olehnya kami beroleh pengharapan dan kekuatan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan dari rumah tadi, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan.
kurang lebih 17 tahun saya mengembalakan Ibu Lince dan keluarga. Ketika anak-anak dulu masih sekolah minggu kecil semua, saya sudah mengenal keluarga ini. Dan sampai hari terakhir di gereja pun sebelum berangkat ke Medan, dia masih datang kepada saya untuk didoakan perjalanan mereka ke Medan. Ada banyak hal yang luar biasa Ibu Lince tinggalkan kepada teman-teman. Makanya tadi banyak sekali yang kehilangan. Karena kesetiaan dia kepada Tuhan tidak pernah kami ragukan. Sekalipun ada tantangan masalah pergumulan dalam hidupnya, dia selalu datang mencari Tuhan. Itu yang membuat kami percaya firman yang disampaikan di rumah tadi dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat hari ini sudah digenapi atas Ibu Lince, yaitu aku sudah mengakhiri pertandingan dan aku sudah sampai di garis akhir. Sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan disediakan Tuhan dan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah iman dan percaya kami, saudaraku. Sudah digenapi atas Ibu Lince. Tentunya sebagai keluarga kita semua rindu kalau boleh mungkin dia melihat anak-anaknya berkeluarga, bahkan nanti punya cucu. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saya ingin bacakan kepada kita semua apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukan akhir daripada kehidupan kita. Justru setelah kematian kita akan berjumpa dengan pencipta dunia ini. Setelah kita mati, justru kita akan tinggal di sorga bersama-sama dengan Dia. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ibu Lince Sitohang, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesuai dengan firman ini, dia akan hidup dibangkitkan dan ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Oleh sebab itu, saudara, firman itulah yang menghantar sore hari ini. Sebagai orang-orang percaya, bagi kita, kematian bukan akhir segala-galanya. Yesus berfirman dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, demikian kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat ini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, aku pergi ke sorga untuk menyediakan rumah bagimu. Apabila rumahmu sudah selesai, aku akan datang menjemput, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Hari ini secara pribadi, Tuhan sudah menyemput Ibu Lince, karena rumahnya sudah selesai di sorga. Rumahnya sudah selesai di sorga, dan dia dipanggil oleh Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita lihat, setiap kali kita ditinggalkan oleh orang-orang percaya yang kita kasihi, selalu kita katakan, dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia pergi ke rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, keluarga yang ditinggalkan, biarlah kita juga harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu Tuhan, yang membangkitkan dan meyakinkan kami semua.
Kalau Engkau berfirman, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah yang menjadi iman dan percaya kami, bahwa setiap kami yang percaya kepada Tuhan, kami akan dibangkitkan dan bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Engkau yang menyediakan tempat bagi kami di sorga, Tuhan. Di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada penderitaan dan penyakit, yang ada sukacita abadi sampai selama-lamanya. Biar kami setia sampai akhir hidup kami. Biar kami tetap mengiring Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini. Kami tidak akan menyanyiakan hidup kami, Tuhan, yang sementara, yang begitu singkat ini. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi upah yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo yang bapak-bapak dibantu sebentar, merapat sebentar Pak, dibantu. Yang bapak Pak Naga, ayo Pak Naga dibantu. Pegang talinya Pak, nanti sarangkan Pak, tolong dibantu sebentar Pak. Pak tolong 2 orang dari sini tarik kayu Pak. 2 orang. Sudah, 1 2 tarik kayunya keluar, kayu dulu Pak. Kayu dulu. Terus saya lepas tali kuat dulu pelan-pelan Pak ya, saya lepas ya. Oke. Sebelah sini ya Bapak. Pak jangan balik. Saya Bapak enggak Pak tidur aja. Cekal ya. Tarik. Bisa Bang lewat. Sorry ya Pak. Mazmur 90 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, dan lisut dan layu. Seperti bunga yang bertumbuh di pagi hari, dia berkembang ketika sore hari kena terik matahari, maka dia pun lisut. Seperti itulah betapa singkatnya hidup manusia di muka bumi ini. Dan firman-Nya berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, dan ia mengembalikan manusia kepada debu. Hari ini digenapilah firman Tuhan atas Ibu Lince Sitohang. Debu kembali kepada debu, dan manusia kembali kepada tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari keluarga boleh mengambil tanah. Tubuh, roh, dan jiwa. Kalau masih ada keluarga yang ingin melemparkan tanah, silakan sebelum petugas menutup.
Buat keluarga mau izin agak mundur sedikit. Yang lain Aku berserah. Aku berserah.